meriah buat Tuhan. Haleluya. Sama-sama bilang Yesus dahsyat. Emang siapa yang suruh duduk? Emang dalam bahasa Malang amin itu artinya silahkan duduk. Oh belum tahu saudara. Maaf orang baru ya kan. Tenang aja, saya jadi pendeta udah 31 tahun. Belum pernah saya lupa suruh orang duduk. Tenang aja, pasti saya suruh duduk. Kayaknya tuh kursi udah lu share-share dari tadi. Gue pengen duduk nih ya kan. Sama-sama bilang sama saya Yesus dahsyat. Sama-sama bilang Yesus luar biasa. Sama-sama bilang saya bangga punya Tuhan seperti Yesus. Haleluya. Siapa yang bangga punya Tuhan seperti Yesus? Jangan yang meriah buat Tuhan. Silahkan duduk. Tuh kan gue udah bilang apa, gak bakal lupa. Tenang saja saudara. Haleluya. Bilang sama sebelah saudara, kamu luar biasa. Amin. Bilang sama orang yang baru ngomong sama saudara, karena saya punya Yesus yang luar biasa. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Pertama-tama selamat ulang tahun buat setiap saudara sekalian. 26 tahun. Aduh, itu lagi seru-serunya, itu lagi mau dapat jodoh itu saudara. Haleluya. Iya kan, puji Tuhan. Iya kan, buat yang berjemaat di tempat ini, puji Tuhan sudah berulang tahun. Buat tamu selamat datang, ya kan. Saya percaya banyak hal yang luar biasa Tuhan mau kerjakan di tempat ini. Aduh, 26 tahun dapat tempat baru lagi. Aduh, saya percaya. Memang gereja itu kalau ada masalah pasti dapat tempat yang lebih baik, saudara. Makanya gereja jangan pernah takut sama masalah. Bilang sama setan, coba kau serang aku. Aku akan lihat berkat Tuhan lebih luar biasa lagi. Yang setuju katakan amin. Tuhan, haleluya. Hari ini saya datang bersama dengan mantan pacar saya waktu SMA. Sekarang sudah jadi istri saya. Dan puji Tuhan telah memproduksi 3 anak. Buat kami puji Tuhan, haleluya. Wanita yang tercantik yang telah Tuhan ciptakan di muka bumi ini. Saya undang maju ke depan, haleluya, puji Tuhan. Kita bajunya sama lagi saudara-saudara. Tadi waktu datang ke Malang warnanya sama-sama putih. Sementara nunggu kita garis-garis, pas jadinya sama, haleluya. Ya, salam saudara. Sekali lagi selamat ulang tahun buat saudara yang ke-26. Saya percaya 26 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Ada banyak proses Tuhan, tetapi juga ada banyak sekali kebaikan Tuhan yang boleh saudara rasakan. Dan saya bangga lihat saudara semua cari Tuhan, amin. Malam hari ini saya berdoa biar saudara diberkati. Saudara yang datang dengan sakit penyakit biar disembuhkan. Dan apapun yang saudara lakukan berhasil semuanya. Amin. Dan malam hari ini biar menjadi malam yang luar biasa buat saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Nggak jadi khotbah. Tadi orang bilang mau khotbah. Haleluya. Amin. Right. Buka kitab kita sama-sama. Hari ini saya mau bicara tentang 7 roh berbahaya yang datang di akhir zaman. Wahyu pasal 12. Mungkin sudah menantang saya dan berkata, pendeta kalau ulang tahun ngomong yang enak-enak kenapa? Ini enak. Karena saya sudah pelajari Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu dan ujung-ujungnya kita pasti menang. Terima kasih buat 3 orang yang bilang amin. Ya. Saya sudah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, saya sudah mempelajarinya, saya sudah bikin program radio dari Kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu pasal terakhir. Selama 14 tahun saya bikin itu program radio. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kesimpulan saya dari mempelajari dari Kejadian sampai Wahyu, kesimpulannya adalah kita menang. Terima kasih buat 400 orang yang bilang amin ya kan. Tapi nggak apa-apa, saya adalah hamba Tuhan yang setia apapun yang terjadi. Saya ulangin terus sampai saya lihat semua sukacita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya sudah pelajari Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Dan kesimpulannya ujung-ujungnya kita pasti menang. Kalau saudara menatap saya dan bilang, pendeta saya sudah berjuang, saya sudah berdoa, saya sudah baca Alkitab, saya sudah puasa, saya sudah setia sama Tuhan, tapi saya belum menang. Jawaban saya itu belum ujung. Ujung-ujungnya kita pasti menang.
Kalau sudah menatap saya, maka saya udah berdoa, pendeta saya udah doa puasa, pendeta saya udah minta sama Tuhan, tapi kenapa saya belum menang? Berarti belum ujung. Baru setengah jalan, saudara. Jalan terus, ujung-ujungnya kita pasti menang. Amin. Piala Dunia kemarin, ujung-ujungnya Jerman juara. Betul? Kalau sudah nonton Belanda menang lawan Meksiko, itu belum ujungnya. Jangan Belanda juara, buktinya Belanda kalahkan Meksiko. Jangan berhasil menang karena buktinya berhasil menang saya nonton. Berarti itu bukan final yang saya nonton. Ujung-ujungnya anak Tuhan pasti menang. Kalau saya menatap saya ada berita masalah banyak, saya bilang jalan terus. Karena ujung-ujungnya sampai di ujung kita pasti menang. Kasih tepuk tangan yang meriah, betul, haleluya. Wahyu pasal 12 ayat 13 sampai 18. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan apa? Anak laki-laki itu. Hello? Kalau saudara tanya sama saya, when? Kapan? Naga itu sadar. Saya khawatir naga itu sadar hari-hari ini. Amin. Dulu kayaknya setan diam-diam saja. Dulu setan yang ganggu manusia cuma tuyul-tuyul. But I'm afraid, saya khawatir kalau hari-hari ini kita boleh ngintip neraka. Neraka lagi kosong. Karena sampai jenderal-jenderalnya neraka lagi turun. Ngerti sampai di sini? Jelas? Bilang sama sebelah saudara, seru nih, seru nih. Saudaraku, akhir zamanlah saat yang paling indah. Karena apa? Karena gereja akan melihat, orang percaya akan melihat kuasa kemenangan yang luar biasa yang Tuhan percayakan. Jadi kalau saudara menatap saya, bukan aduh gereja, kenapa sekarang banyak gereja pecah gitu pendeta. Kenapa ya pendeta, banyak rumah tangga sekarang pada orang Kristen, pendeta cerai lu pendeta. Kadang-kala banyak orang udah pelayanan pendeta, tiba-tiba tekdung. Hamil duluan pendeta padahal. Karena Alkitab saya bilang orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad. Di akhir zaman ini kita nggak bisa jadi orang Kristen yang main-main. Yang setuju sama saya katakan amin. It's time to war. Ini waktunya peperangan. Sama saya bilang sama saya peperangan. Ini sebagian sudah bilang, aduh pendeta ini nakut-nakutin gue sih, masa hidup Kristen itu peperangan gitu tuh sampai kapan gitu. Kan masalah melulu kan capek. Kenapa kita mesti stres? Karena Alkitab berkata roh yang ada dalam kita lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Yang setuju sama saya katakan amin. Nah, ayat ini bilang apa? Ayat ini bilang, dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan apa? Anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nazar yang besar, supaya terbang ke tempatnya. Dikatakan apa? Supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat apa? Ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu ular itu menyembuhkan apa? Menyemburkan dari mulutnya air sebesar apa? Sungai ke arah perempuan itu supaya dihanyutkan sungai itu. Tapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya.
Maka marahlah naga itu pada perempuan itu, lalu pergi apa? Memerangi apa? Keturunan yang lain yang menuruti apa? Hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Amin. Alkitab bilang naga itu memerangi keturunan wanita itu yang memiliki apa? Apa? Yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Pertanyaannya, siapa yang lagi diserang itu? The church, gereja Tuhan. Amin. Sehingga kalau orang Kristen bernatap saya dan berkata, aduh pendeta saya punya masalah, nggak usah takut. Amin. Karena takutnya kita bukan ketika kita menghadapi masalah, takutnya kita ketika kita tidak punya iman. Gini sama saya. Nah, make sure sudah kelihatan masih hidup. Sebab kalau sudah ngeliatin saya gini, ada kelas saya bingung. Ini orang atau manekin? Kan kalau di toko-toko baju ada tuh manekin. Sehingga saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau saya simpulkan begini, ada 3 jenis anak-anak Tuhan. Ada berapa jenis? 3 jenis. Yang pertama saya catat di sini, jenis pertama dari anak-anak Tuhan adalah anak-anak Tuhan yang tidak memiliki mimpi. Pokoknya hidupnya kue sera-sera, whatever will be lah. Ya udah pendeta, pokoknya hidup, ya apa yang mau terjadi, terjadilah. No dreams, nggak ada mimpi, no vision. Kalau ditanya kira-kira kamu nanti akan jadi apa? Ya lihat nanti aja, bisa kawin ya mujizat. Kamu pelayanan tujuannya apa? Ya udah pelayanan aja supaya Tuhan nggak marah. Nanti kalau saya nggak pelayanan Tuhan marah. Jadi Tuhan saya udah pelayanan, puas. Kamu menikah visionnya apa? Kamu menikah tujuannya apa? Kamu menikah mimpinya apa? Ya mudah-mudahan kaya. Udah kaya ya udah. Saudara kasih dalam Tuhan. Masalah pertama adanya anak-anak Tuhan, adanya orang-orang percaya yang no dreams, no vision. Tuhan tanya sama Bartimeus. Bartimeus pengemis buta, duduk di pinggir jalan. Dan tiba-tiba dia dengar Yesus lewat, dia berteriak, Jesus son of David, have mercy on me. Orang banyak suruh dia diam, tapi dia berteriak lebih keras lagi, Jesus son of David, have mercy on me. Tiba-tiba Yesus berhenti. Yesus bilang, panggil orang buta itu. Lalu Yesus tanya sama Bartimeus, dengar kalimat ini, kau mau apa supaya aku perbuat bagimu? Bartimeus nggak bilang, ya terserah. Bisa melihat syukur. Sabu-sabu ya lumayan, 1 buta 1 buram. Bisa ngintip dikit-dikit juga mujizat daripada nggak lihat sama sekali toh. No way. Apa yang dibilang sama Bartimeus? Nggak nyangka saya. Biasanya kalau Arema main bola, waduh, arek-arek malang ini, waduh. Tapi kalau di gereja, seperti kayak di pikiran ada pertanyaan, ini kan ulang tahun gereja, nanti pulang dapat makan atau enggak ya? Itu kan kelawakan. Kalau dia kok dia bisa bakal pikiran saya.
sekarang saudara ngerti kenapa mimbar diganti waktu saya naik. Karena mimbarnya kaca ya. Saya pernah di Ngawi lagi begini nyeplos ya. Untung bukan sama sayanya nyeplos. Untung cuma tangannya. Kalau sama orang-orangnya nyeplos kan lucu. Panitia mesti angkat kakinya. Mending gampang lagi ngangkat saya. Jadi yang pertama, anak Tuhan yang apa? Tidak punya visi. Makanya banyak orang Batak sukses. Karena orang Batak itu kalau doa, Tuhan Yesus kau tolong sekarang. Mereka juga ngeri, ini pasti dekat sama bos nih, pasti dekat sama bos. Cuman dia yang berani begitu. Ya kan? Orang Batak itu kan kalau doa, Tuhan Yesus anakku sakit kau tolong sekarang, jamah sekarang Tuhan. Kalau orang Jawa kan lebih sopan dikit. Gusti Allah, rasa-rasane anakku ini kurang sehat. Seandainya Gusti Allah ada waktu, kiranya tolonglah sendengkan telingamu kepada doaku. Tapi aku tidak mau menyusahkan engkau ya. Jamahlah sedikit saja. Jamah dikit. Itu bukan jamah, colek. Jamah dikit. Jamahlah anakku sedikit saja. Jamah sedikit tuh bukan. Jamah gini, jamah. Jamah gini. Well namanya Hidayah. Orang Malang ini lucu-lucu tuh rupanya. Kalau saya ketemu di sini orang yang lucu-lucu di muka bumi kumpul di Malang semua tuh. Jadi yang pertama anak Tuhan yang tidak punya apa? Mimpi, tidak punya apa? Visi. Lama-lama hidupnya menjemukan. Kok saya bertahun-tahun jadi orang Kristen, kok cuma begini-begini aja? Tuhan. Yang penting aku masuk surga. Cuma nangis, nyanyinya nangis terus. Belakang langit biru ada mahkotaku. Tuhan kalau janji bukan belakang langit biru, sekarang. Gak ada yang bilang amin. Ini pasukan belakang langit biru semua ini. Tuhan kalau janji bukan belakang langit biru, sekarang. Aku tahu Bapak peliharaku. Dia baik, dia baik. Ku yakin dia selalu sertaku. Itu kalau nyanyi nggak konsen tuh begitu tuh. Otaknya kemana-mana. Nadanya tetap sama sih. Jadikan aku Tuhan putri sejati. Rusak dunia, rusak. Parah saudara-saudara ya. Itu yang saya bilang, no vision, no dreams. Yang kedua, jenis anak Tuhan yang kedua apa? Orang yang hanya bermimpi. Mimpi terus. Andai
Aku jadi orang kaya. Ya. Indonesia kan lagunya kan mimpi semua. Mulai dari zaman tahun 70-an, Rento Harahap bikin lagu. Seandainya aku punya sayap. Gila gak tuh? Kalau kita punya sayap, menceloknya di mana? Kalau saudara mungkin masih bisa mencelok, nah saya. Kalau saya punya sayap gitu kan, setiap kali mau mencelok orang kan bilang, sana. Waduh, parah. Andai aku jadi orang kaya. Ada orang cuman mimpi. Saya harap suami saya bertobat. Tapi ibu nggak buat apa-apa, tetap aja jadi istri yang cerewet. Ya, sampai suami lihat saudara, aduh, istri saya kalau di gereja kayak malaikat, tapi kalau pulang gereja Lucifer juga stres. Pada dasarnya memang masalah rumah tangga itu normal. Amin. Tetapi kan ada jalan keluarnya, yang setuju sama saya katakan amin. Jangan cuma bermimpi, mimpi nggak bisa nolong kita. Amin. It's good to have a dreams. Bagus untuk punya mimpi, tetapi mimpi tanpa perjuangan hanyalah kesia-siaan belaka. Amin. Gini. Kenapa rumah tangga seringkali ada masalah? Karena pria dan wanita pada dasarnya berbeda. Betul? Apa perbedaan wanita dan pria? Wanita itu selalu khawatir akan hari depannya. Wanita itu semua wanita di muka bumi sama. Jakarta ke Malang ke Surabaya semua sama. Bunyi apa itu? Jadi semua wanita selalu khawatir akan masa depannya sampai dia ketemu suami. Gitu kan? Kalau udah ketemu suami, ya suami saya dong, pendeta harus tanggung jawab. Itulah wanita. Nah kalau pria itu lebih hebat. Pria itu tidak pernah khawatir akan hari depannya. Sampai dia ketemu istri. Baru dia stres, ya ampun. Sepatu mahal juga ya. Lipstik, bedak. Waduh, ke salon spa. Waduh, bulu mata palsu lagi. Aduh. Itulah wanita, senang pakai yang palsu-palsu tapi bayarnya pakai asli. Jadi itu perbedaan pria dan wanita. Wanita selalu khawatir akan masa depan sampai dia ketemu suami. Suami tidak pernah khawatir akan masa depan sampai dia ketemu istri. Baru dia khawatir, aduh, berat juga ini. Yang kedua, setiap wanita menikah dengan pria selalu mengharapkan perbedaan, mengharapkan perubahan. Kita kan sekarang udah nikah, kamu berubah dong, kamu lebih dewasa, kayak kamu lebih tanggung jawab, karena kan kamu sekarang udah jadi imam yang kudus dalam keluarga. Jadi setiap wanita menikahi pria dan berharap dia berubah. Bahkan ada ibu-ibu yang sampai hari ini masih doakan suaminya, Tuhan robah suami saya. Nah, sementara setiap pria menikahi istrinya, dia mengharapkan istrinya tidak berubah. Ukurannya tidak berubah. Ya kan? Kan istri-istri waktu masih pacaran kan beda kan? Saya mau beli ini enggak? Enggak, sayang mahal. Ya kan? Makanya hidup nggak bisa cuman dengan mimpi. Sama-sama bilang harus berjuang. Nah, yang ketiga, apa ciri anak Tuhan yang ketiga? Orang yang berjuang untuk menjadikan mimpinya menjadi kenyataan. Amin. Iya kan? Hidup ini tantangan selalu ada. But never let your problem kills your dreams. Jangan biarkan masalah membunuh mimpi kita.
gini. Amin gitu. Iya. Sebab kalau saya khotbah saya yang bilang amin sendiri lucu. Ya kan? Jangan biarkan masalah membunuh mimpi kita. Amin. Kenapa nih pendeta aneh sendiri gitu ya kan? Jangan biarkan masalah kita membunuh mimpi kita. Amin. Setiap orang boleh punya masalah, tapi roh yang ada dalam kita lebih besar. Alkitab saya bilang 1000 boleh rebah di sisi kiri saya, 10.000 boleh rebah di sisi kanan saya, itu tidak akan menimpa saya, karena Tuhan yang akan membela saya, memberikan kemenangan yang gilang gemilang. Yang setuju sama saya katakan amin. Amin. Never let your problem kills your dreams. Jangan biarkan masalah membunuh mimpi kita. Betul kita ada tantangan, betul kita ada masalah, betul kita ada pergumulan, tapi kita juga masih punya Tuhan. Daud berkata, singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah kekurangan sesuatu yang baik. Yang setuju katakan amin. Jadi yang pertama, ada orang-orang yang tidak punya mimpi. No dreams, no vision. Ada orang-orang yang cuma talk about their vision, dream about their dreams, but never do something for that. Tetapi yang ketiga adalah orang-orang yang punya mimpi, orang-orang yang punya visi, dan orang-orang yang berani meneteskan air mata, berani meneteskan keringat, berani yang mencucurkan darahnya, berani berjuang untuk percaya bahwa Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Apa saja yang dia firmankan, ya dan amin. Setiap firman Tuhan pasti tergenapi. Yang setuju sama saya katakan amin. Nah, itu sebab di akhir zaman ini saya sebut sebagai the devil's last chance. Akhir zaman saya sebut sebagai kesempatan iblis terakhir. Sama-sama bilang sama saya, kesempatan iblis terakhir. Kalau setan gak bekerja mati-matian hari-hari ini, dia kehilangan kesempatan itu. Bilang sama sebelah saudara, ini lagi seru-serunya nih. Jangan bilang sama saya, aduh pendeta akhir zaman berarti hidup Kristen berat ya, pendeta tantangannya berat. No. Akhir zaman Tuhan sedang mencurahkan rohnya luar biasa, dan Tuhan akan memberikan kemenangan yang gilang gembira. Sehingga kita bilang orang yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Amin. Kita tidak akan pernah melihat lagi kuasa Allah dicurahkan seperti dahsyat seperti hari-hari ini. Amin. Nah, karena the devil knows that this is his last chance. Setan tahu bahwa ini adalah kesempatan yang terakhir. Maka saya simpulkan, dia bekerja dengan 7 roh yang berbahaya. Kalau saya tanya apa yang bernama 7 roh berbahaya itu? 1. Roh keserakahan, di mana manusia tidak pernah merasa puas. Sama-sama bilang sama saya, keserakahan. Betul nggak dunia hari ini makin serakah? Kita lihat di mana-mana orang makin serakah, nggak pernah bisa bersyukur, iya kan? Istri-istri makin serakah, setiap kali terus dorong-dorong suaminya, Pak. Tetangga sebelah udah nggak naik motor, Pak, udah beli mobil. Akhirnya suaminya udah setengah mati, minjem sana, minjem sini, ngutang sana, korupsi sini, bisa beli mobil, baru selesai beli mobil. Pak, tetangga sebelah layarnya datar, Pak, TV-nya. 54 inch. Kita layarnya 7 inch. Kasih aja mikroskop, suruh nonton dari mikroskop, itu kelihatan gede. Dorong suaminya, akhirnya suaminya beli juga. Setengah mati, ngutang sana, ngutang sini, korupsi sana, korupsi sini. Jadi, Pak, tetangga sebelah baru bangun rumahnya, Pak. Anaknya 2, kamarnya 3, Pak. Anak kita 4, kamarnya 1, Pak. Akhirnya suaminya setengah mati lagi, korupsi sana sini, minjem sana sini, bangun rumah. Selesai bangun rumah, suaminya langsung pulang rumah. Istrinya bilang, kenapa Pak, kamu bawa surprise apa buat aku? Enggak, Mak, kasih tahu, tetangga sebelah kawin lagi. Langsung istrinya bilang, Pak, mobil jual deh, Pak. Biar aja kita naik motor, Pak. Yang penting tidak kawin lagi.
penuh dengan keserakahan. Dan orang serakah tindakannya jahat. Orang serakah mulutnya berbahaya. Padahal Alkitab bilang, Paulus sendiri bilang, aku tahu apa artinya kenyang, aku tahu apa artinya lapar. But in everything I learn to be content. Aku belajar untuk mencukupkan diri dalam segala perkara. Amin. Hidup Kristen bukan orang serakah. Makanya orang Kristen yang benar gak mungkin korupsi. Orang Kristen yang benar gak mungkin aneh-aneh. Orang Kristen yang benar tahu persis semua yang Tuhan sediakan itu yang terbaik buat hidup saya. Yang setuju katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, buang keserakahan. Ibu-ibu buang keserakahan. Orang-orang muda buang keserakahan. Bapak-bapak buang keserakahan. Pejabat, pemimpin buang keserakahan. Amin. Kalau kita saja belajar mencukupkan diri dalam segala perkara, kita akan jadi orang-orang yang luar biasa bagi kemuliaan Tuhan. Yang setuju sama saya katakan amin. Yang kedua, apa roh berbahaya yang setan sedang lepaskan di akhir zaman yang bernama roh kemunafikan. Apa itu munafik? Dalam dan luarnya berbeda. Tanya sama sebelah saudara, kamu munafik nggak? Nggak apa-apa, sesama orang munafik kan perlu saling sharing, ya kan? Nggak apa-apa. Sorry ya saudara ya, sorry banget. Dunia makin banyak orang munafik. Bilang sama sebelah saudara, dunia makin banyak orang munafik. Bilang sama sebelah saudara, lu gak usah nambahin lagi, please deh. Dunia makin banyak orang munafik, makin banyak suami munafik, makin banyak istri munafik, makin banyak pelayan-pelayan gereja munafik. Dan repotnya orang munafik biasanya kumpulnya di gereja. Di penjara jarang orang munafik. Iya, sesama orang penjara nanya, lu masuk sini kenapa? 375 bang, 378 bang, itu pasalnya artinya. Ya kan, pembunuhan, pemerkosaan atau apa gitu ya kan. Yang repot kalau soal munafik orang gereja. Orang gereja kalau soal munafik nomor 1 deh. Ketemu orang, shalom, haleluya, glory, puji Tuhan, Maranatha, Solideo, Impact Musik, pokoknya semua. Produser lagu rohani dia sebut semua. Ya kan? Tapi pas di belakang kita, itu dia orang, ini piaraan, iya. Dari dulu, dari masih sekolah, kan teman sekolah saya, dia pacar sama guru matematika, sampai satpam sekolah, memang dari dulu, dia tuh jalan, gini, memang. Itu kan dari ujung kepala sampai ujung kaki itu operasi semua, hidungnya pindahan dari kuping, kupingnya pindahan dari mata. Bayangin ada orang udah masuk gereja, tiap minggu masuk gereja. Tapi selingkuh. Sini ada gak yang selingkuh? Tolong angkat tangannya. Gak apa-apa, kalau lebih dari 5 kita foto bersama yuk di depan yuk. Yang sebelah kiri wanita yang berselingkuh, sebelah kanan pria-pria yang berselingkuh. Ayo gak apa-apa, sama saya, sama Pak Gembala, ayo kita foto yuk. Ya kan? Pendeta, saya memang orang berdosa, saya selingkuh pendeta, tapi saya tetap ingat firman Tuhan. Gelap dan terang tidak bisa bersatu. Jadi saya selingkuh sesama pelayan Tuhan, pendeta, saya gak cari orang yang gak seiman. Untung udah diganti kacanya. Kalau kan nyeplos, ya. Anak-anak muda, mana anak-anak muda sini? Masih ada ya anak yang muda-muda nih? Siapa yang belum nikah di sini, tolong angkat tangan. Udah gak usah ngaku-ngaku lah, jujur aja lah ya kan. Ada yang lihat kiri kanan dulu, saya udah nikah belum ya? Siapa yang belum nikah, tolong angkat tangan. Kalau saudara belum nikah lalu gak angkat tangan, seumur hidup lu gak bakal dapat, gua kasih tahu aja. Coba-coba aja main-main sama pendeta, coba-coba aja. Bohongin pendeta tuh dosa 7 turunan loh. Ini saya kasih kesempatan terakhir. Siapa yang belum nikah tolong angkat tangan. Ya udah turun, jangan lama-lama. Pemberitahuan kok sekaligus pencarian. Nanti gua pepet nih pas pulang nih. Amin. 5 orang dari antara kamu akan mengalahkan 100 orang dari antara mereka. Artinya apa?
Tuhan akan melakukan perkara-perkara dahsyat buat kita di akhir zaman. Tapi yang paling menakutkan buat gereja Tuhan, kalau orang yang di dalamnya, yang menyebut diri jemaat, yang menyebut diri asyir, yang menyebut diri pelayan Tuhan, yang menyebut diri guru sekolah minggu, yang menyebut diri sebagai anggota kaum muda, yang menyebut diri sebagai anggota kor gereja, tapi hidup dalam kemunafikan. Yang setuju sama saya katakan amin. Yang ketiga, apa roh yang paling berbahaya? Roh keegoisan. Tanya sama sebelah saudara, kamu egois nggak? Bilang sama orang yang baru nanya, baru ngomong sama saudara, ngapain sih lu nanya-nanya? Banyak rumah tangga korban. Pak, sorry untuk ngomong gini Pak, karena kau adalah suami yang egois. Banyak rumah tangga korban karena kau adalah istri yang egois. Banyak pekerjaan Tuhan gak bisa maju. Kenapa? Orang yang melayani bukan orang-orang yang berhati hamba, tapi orang-orang egois. Orang egois dimanapun selalu troublemaker. Saya kasih tahu sama anak muda yang belum punya pasangan teman hidup ya. Seganteng apapun orang itu, kalau egois, jangan jadikan dia suami saudara. Kalau saudara tetap ngotot, karena yang kawin kan saya, bukan pendeta. Ngapain pendeta larang-larang saya? Ya nggak apa-apa kalau ngotot mau kawin silahkan. Itu ada kok ngeyel. Saya izinkan saudara menikah, saya kirim bunga buat saudara. Selamat menderita. Ada bapak-bapak yang lihat saya gini. Mungkin dalam hatinya saya korbannya. Betul. Secantik apapun wanita itu kalau egois, jangan jadikan istri saudara. Umur 45 sudah stroke. Umur 46 mati saudara. Punya istri egois Pak. Mendingan lu jadi bujang lapuk seumur hidup. Wanita cantik egois saja jangan kau dekati. Pria ganteng egois saja jangan kau dekati. Apalagi udah jelek egois. Waduh, minta ampun. Minta ampun. Waduh, minta ampun. Ada orang udah jelek egois lagi. Kucing aja lihat dia, meow. Semua ketawa dengan hati saya gini. Mungkin dalam hatinya, kok gue banget ya. Betul. Adik-adik muda, selama engkau masih egois, jangan pacaran dulu. Halo? Adik-adik muda dengar, selama engkau masih egois, jangan pacaran dulu. Engkau bikin susah anak orang. Selama engkau masih egois, jangan coba mendaftar dalam pelayanan. Kau bikin susah pelayan Tuhan yang lain. Orang-orang egois selalu menjadi troublemaker dimanapun ada. Iya kan? Bu. Jawab kenapa? Gue panggil sampai 4 kali gak ada yang jawab. Makanya kalau punya uang 5.000 beli korek kuping Bu. Itu dong jawab. Jawab kok gak niat. Sama pendeta aja gak mau jawab, apalagi sama suami. Bang, pendetanya ngedumel. Bu, saya mau nanya dari hati ke hati Bu ya. Tolong jawab ya Bu ya. Coba bayangin Bu, punya suami yang egois enak gak Bu? Jawab yang jujur Bu. Bu, punya suami egois enak gak Bu? Apalagi punya istri yang egois. Orang gue gak temennya sama pendeta Gilbert gitu sih. Gue udah jawab tulus-tulus, enggak, dia balikin. Apalagi punya istri yang egois. Punya suami egois aja kan gak enak Bu. Apalagi punya istri yang egois.
Makanya Salomo bilang begini, lebih baik tinggal di sudut soto rumah daripada tinggal serumah dengan perempuan cerewet. Jadi kalau suami selalu lagi naik-naik betulin genteng, tanya sama dia, Pak, aku ada cerewet ya Pak, yang minta ampun Pak, udah Pak, turun Pak, turun Pak, turun. Jangan menggenapkan firman yang diucapkan oleh Salomo, Papa tinggal di sudut-sudut soto rumah. Kenapa gereja satu ribut sama gereja lain? Kenapa hamba Tuhan satu menyerang hamba Tuhan lain? Biasanya dimulai dari apa? Keegoisan. Waktu kita menyadari kita hanya hamba, kita hanya hidup karena anugerah, maka ini yang saya yakini, kita jadi orang yang mau bergandengan tangan dan lakukan perkara dahsyat buat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang keempat, apa roh berbahaya di akhir zaman? Dari tadi sebetulnya saya mikir nih, saya korting aja jadi 6 deh. Yang 4 ini saya suka nggak tega ngomongnya nih. Tapi saya ngomong aja ya. Tapi saya takut sudah tersinggung. Enggak ya? Saya ngomong aja ya. Tapi nanti saya nggak diundang lagi. Apa nih pendeta ngaco ngomong sembarangan, nyakitin hati orang, hamba Tuhan gue nggak punya perasaan, dia tuh yang egois. Jangan ya. Kan saya udah minta maaf dulu. Orang biasa aja minta maaf harus dimaafi, apalagi pendeta, pandito gurno. Yang keempat, roh berbahaya di akhir zaman. Nah ini nih. Tapi saya ngomong pelan-pelan aja ya. Roh mata duitan. Ai manian. Ai kan mata. Duit, money. Mata duitan, ai manian. Mata duitan. Tanya sama sebelah saudara, kamu mata duitan nggak? Tergantung ada duitnya atau enggak. Aduh, ngeri ya. Kadangkala pelayan Tuhan satu pindah ke gereja lain hanya karena PK-nya lebih besar. Aduh, PK. Orang sekarang kok jadi apa-apa diukur dengan uang. Ini bisa orang tua nasihatin anaknya, kamu kalau cari pasangan teman hidup, cari yang kaya ya. Kamu kan cantik. Loh, dia pikir jualan apa kali? Mama udah bosan naik angkot, cari dong yang punya Mercy kek, yang second nggak apa-apa lah, asal surat-surat komplit. Loh, memangnya mau beli? Ya kan? Ngeri. Hari-hari ini segala sesuatu diukur dari uang. Banyak rumah tangga ribut cuman karena nggak ada uang. Sorry ya, banyak orang makin mata duitan. Di gereja juga sama. Dia bayar perpuluhan, tapi setiap kali dia masukin perpuluhan dia bilang, Tuhan, ini saya kasih perpuluhan ya. Tuhan janji ganti berlipat kali ganda. Ini udah bulan kedua ini saya ngasih. Belum juga diberkati berlipat kali ganda. Kalau sampai bulan ketiga enggak, Tuhan tahu apa akibatnya. Akar segala kejahatan Allah cintakan uang. Money is not everything. Uang bukan segala-galanya. Alkitab saya ajarkan, kalau saya mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan dalam hidup saya. Saya berikan tepuk tangan yang meriah. Folks, money is not everything. We live by faith. Kita hidup dengan iman. Amin. Uang bukan segala-galanya. Ibu, jangan rumah tangga ribut hanya gara-gara uang, ibu. Jangan pelayanan ribut cuma gara-gara uang. Jangan kita tuh apa-apa hitungannya duit. Tuhan cuma lihat hati kita. Amin.
Selama hati kita lurus, selama hati kita bersih, selama hati kita hanya memandang pada Tuhan, apa yang tidak pernah kita pikirkan itu yang Tuhan sediakan buat kita. Yang setuju sama saya katakan amin. Dan yang ketiga, apa roh di akhir zaman yang sedang berbahaya menyerang gereja Tuhan? Yaitu roh kecewa, kepahitan, dan tawar hati. Sama-sama bilang sama saya, kecewa, kepahitan, dan tawar hati. Lebih daripada hari-hari sebelumnya, orang sekarang gampang sekali kecewa, gampang sekali kepahitan, gampang sekali tawar hati. Kenapa orang sekarang bisa jadi cabe-cabean? Bu, ada yang cabe-cabean, ada yang terong-terongan, pendeta. Saya juga bingung kenapa namanya cabe-cabean. Sebab katanya kecil tapi pedas. Oh gitu. Makanya kalau masih SMP, SMA, kuliah, nakal disebutnya cabe-cabean. Tapi kalau udah tua masih nakal, paprika. Udah gede nggak pedas lagi. Jangan ketawa, paprika. Iya kan? Ada yang jadi cabe-cabean, ada yang jadi terong-terongan. Tapi zaman sekarang ada terong dicabein. Jadi begini tuh, hello, najis deh. Kenapa orang jadi banyak yang karena apa? Kecewa. Papa saya menyakitkan saya. Mama saya selalu menghina ayah saya. Sehingga saya merasa wanita diciptakan di muka bumi hanya untuk menjajah pria. Ya kan? Bayangkan sampai ada klub namanya Kuahara. Kurasa wanita hanya racun. Kuahara, kurasa wanita hanya racun. Biasanya laki-laki yang bikin klub itu namanya Lapendos. Laki-laki penuh dosa. Jailah. Iya kan? Dunia ini banyak orang apa? Kecewa. Di gereja banyak orang kecewa. Kenapa orang keluar gereja ngomongin hamba Tuhan? Udah tahu belum pendeta ini? Saudara, kalau orang ngomong gitu nggak usah disamber. Oh iya tuh memang gitu. Nanti Tuhan yang hajar. Nggak usah. Ngerti orang ini kecewa. Saudara, kalau ada satu orang di muka bumi yang boleh kecewa, maka buat saya yang boleh kecewa cuma Yusuf. Kakak-kakaknya menjual dia. Orang terdekat dia yang harusnya melindungi dia justru menghancurkan dia. Amin. Orang yang dia bantu, yaitu keluarga Potifar, itu membuang dia ke dalam penjara. Jelas maksud saya? Iya kan? Istrinya Potifar ganggu, berarti Yusuf menyelamatkan muka Potifar. Aku tidak akan ganggu istrimu, aku tidak bermain dengan istrimu, aku tolak ajakan istrimu. Tapi justru Potifar suruh dia buang ke dalam penjara. Kalau ada orang yang boleh kecewa di muka bumi satu saja, maka orang itu bernama Yusuf. Tapi Yusuf memilih untuk tidak kecewa. Yusuf memilih untuk mendeklarasikan, manusia boleh mereka-rekakan yang jahat tentang aku, Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Berikan tepuk tangan ya mereka. Kecewa, kepahitan, tawar hati bukanlah keadaan. Kecewa, kepahitan, dan tawar hati adalah pilihan. Tapi selalu saya bilang pilihan yang bodoh. Kenapa? Kalau kita kecewa, kita tawar hati, kita kepahitan, kita sendiri yang sengsara. Tetapi kalau kita memilih untuk percaya Roma 8 ayat 28, Allah saya turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan, maka hari demi hari saya menang, hari demi hari saya kuat, hari demi hari saya lihat mujizat, hari demi hari saya lihat pembelaan Tuhan. Yang setuju sama saya katakan amin. Yang keenam, jadi yang pertama apa? Roh keserakahan. Yang kedua apa? Roh kemunafikan. Yang ketiga apa? Roh keegoisan. Yang keempat apa? Roh mata duitan. Yang kelima apa? Roh kecewa, tawar hati, dan apa? Kepahitan. Yang keenam, roh pengkhianatan. Siapa di sini yang pernah dikhianati orang? Tolong angkat tangan. Enggak ada ya, hebat juga ya saudara ya.
Ulang. Jujur loh. Bohongin pendeta itu dosa 7 turunan, 8 tanjakan, 9 tikungan. Ya. Siapa yang merasa pernah dikhianati? Dalam pelayanan, dalam persahabatan, dalam cinta, dalam pergaulan, dalam usaha, dalam bisnis, siapa yang pernah merasa dikhianati? Nah ini angkat tangan yang pernah dikhianati. Sisanya pengkhianatnya itu. Gilbert. Susah gue dengerin khotbahnya Gilbert. Gue angkat tangan salah, gue ngangkat tangan salah. Folks, we are not living in Eden yet. Sama-sama bilang sama saya belum tiba di sorga. Sama-sama bilang sama saya belum tiba di sorga. Sama-sama bilang sama saya belum tiba di sorga. Bilang sama sebelah saudara, pengkhianat masih banyak. Bilang sama orang yang baru ngomong sama sebelah saudara, yang penting bukan elu kan. Dalam keluarga bisa terjadi pengkhianatan enggak? Dalam pergaulan bisa terjadi pengkhianatan enggak? Orang yang sudah tolong bisa berkhianat sama saudara enggak? Orang yang sudah bantu bisa berkhianat sama saudara enggak? Coba. Orang gereja bisa berkhianat sama saudara enggak? Hamba Tuhan bisa berkhianat enggak? Folks, kasih tempat untuk pengkhianatan dalam hidup saudara. Tapi yang saya tahu dalam hidup saya, Tuhan merubah kutuk menjadi berkat. Amin. Tidak pernah anak cucu orang benar meminta-minta roti. Dalam hidup saya punya prinsip pengkhianat hidupnya lebih sengsara daripada orang yang dikhianati. Amin. Saya mau tanya sama saudara. Ketika Yusuf dikhianati oleh kakak-kakaknya sendiri, siapa yang hidupnya lebih bahagia? Kakak-kakaknya atau Yusuf? Ketika Daniel dikhianati oleh saudara-saudaranya sendiri, pertanyaan saya, mana yang hidupnya lebih bahagia? Saudara-saudaranya Daniel atau Daniel sendiri? Daniel. Itu sebabnya hari ini saya mau ingatkan buat saudara. Di mana-mana mulai terjadi pengkhianatan. Tapi hidup Kristen jalan terus. Karena hidup Kristen percaya, kalau saya menabur dengan air mata, Tuhan akan memampukan saya menuai dengan sorak-sorai. Berikan tepuk tangan. Pengkhianatan juga tidak boleh membunuh mimpi-mimpi saudara. Jangan pernah bilang, ya pendeta saya dikhianati, sudah habis hidup saya. No. Pengkhianatan tidak bisa menghancurkan orang-orang yang dikhianati. Amin. Pengkhianatan tidak bisa menghancurkan orang-orang yang punya visi. Pengkhianatan tidak bisa menghancurkan orang-orang yang dipakai Tuhan. Amin. Orang yang dipakai Tuhan bisa dikhianati. Siapa yang mengkhianati Daud? Anaknya sendiri. Tapi pekerjaan Tuhan berjalan terus. Amin. Siapa yang mengkhianati Daniel? Sahabat-sahabatnya sendiri. Tapi pekerjaan Tuhan berjalan terus. Hari ini saya mau bilang, kalau engkau sedang menangis karena dikhianati orang, melangkahlah dengan tegap. Percayalah, aku tetap memandang Tuhan. Aku tahu Allahku merubah air mata menjadi mata air kemuliaan yang sujud. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang terakhir, apa roh berbahaya? Saya simpulkan. 1, roh keserakahan. 2, roh kemunafikan. Yang ketiga, roh keegoisan. Yang keempat, roh mata duitan. Yang kelima, roh kecewa, tawar hati dan kepahitan. Yang keenam, roh pengkhianatan. Hilangnya kesetiaan di mana-mana. Suami berkhianat terhadap istrinya, istri berkhianat pada suaminya. Sesama persahabatan berkhianat, sesama pekerjaan Tuhan bisa berkhianat. Dan yang ketujuh, roh iri hati dan persaingan. Daud bilang begini, kejadianku dahsyat dan ajaib, jiwaku benar-benar menyadarinya. Amin. Daud tidak mau bersaing sama siapapun. Aku bersyukur kepadamu karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Amin. Makin banyak orang iri hati, saudara. Amin.
makin banyak orang iri hati. Makin banyak orang bersaing. Lihat usaha satu maju, satu ikut bersaing. Satu dagang tempe berhasil, ikut bersaing. Aduh. Orang di gereja juga saling iri hati, saling ngomongin. Ya udah tahu belum? Sini kan gini. Iya. Ya, tapi kan dia baru beli mobil. Sebentar lagi juga ketangkap KPK. Sorry ya saya ngomong ini ya. Orang iri hati pedes. Do you know what is the meaning of? Pokoknya lihat aja. Kalau dua orang ngomong, yang satu monyong pasti orang iri dia. Iya. Karena orang kalau bersyukur nggak mungkin monyong. Aduh Tuhan tuh baik. Gereja saya udah 26 tahun semua karena Tuhan lu pembelaan tuh. Nggak mungkin monyong. Tapi kalau iri pasti monyong. Harus ngerti. Bayangkan orang di gereja aja bisa iri. Nyanyi lagu rohani aja bisa iri. Ya kan? Kan kalau nyanyi lagu, ya Tuhan, ku percaya. Kan enak. Ya kan? Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kan enak. Tapi kalau iri kan gak enak. Kalau lain ditolong, saya juga. Loh, kalau mau minta tolong sama Tuhan, minta saja. Ya kan? Ya Tuhan, ku percaya. Kan enak. Gak usah. Kalau lain ditolong, saya juga. Tuhan pasti tolong, gak usah lihat yang lain. Hello? Dunia makin banyak orang iri hati, saudara. Dunia makin banyak orang berkompetisi. Lihat gereja sudah mulai tambah maju, ada yang iri. Udah tahu belum? Itu kan sesat. Hidup ini dimulai dari hati. Alkitab bilang jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Dari situ terpancar kehidupan. Selama hati kita bersih, ya kan? Gak usah kompetisi sama siapapun. Percaya saja, punya mimpi, punya visi, lakukan apa yang Tuhan suruh. Gak usah berkompetisi, gereja gak perlu berkompetisi, hidup gak perlu berkompetisi, usaha tidak perlu berkompetisi. Pokoknya apa yang Tuhan taruh dalam hati kita, apa yang Tuhan jadikan sebagai visi, pastikan kita jalan dengan sukacita. Amin. Karena Alkitab saya mengajarkan kepada kita, Tuhan tidak melihat apa yang dari luar, Tuhan melihat hati manusia. Selama hati kita bersih, orang lain boleh lebih pintar dari kita, orang lain boleh lebih hebat dari kita, tapi kita melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Berarti hari ini pastikan, satu, ada orang-orang yang tidak punya mimpi. Yang kedua, ada orang-orang yang hanya bermimpi. Tetapi yang ketiga, orang-orang yang bermimpi, orang-orang yang punya visi, tapi dapat serangan bertubi-tubi dari roh-roh kegelapan di akhir zaman. Tapi dia tetap berdiri tegak. Tidak ada yang bisa membunuh mimpi saya. Saya tetap akan berjalan terus. Karena Tuhan yang memberi kemenangan buat saya.